Saya perkenalkan dulu bagi teman-teman yang baru bergabung. Nah, Dr. Tere ini, beliau guru besar di salah satu universitas ternama di Jawa Timur, buat teman-teman yang baru kenal, ya kan? Terus beliau juga seorang peneliti, beliau memiliki klinik kecantikan juga, beliau juga gelarnya berjejer. Kalau disebutin satu-satu, nggak muat kayaknya, ya kan? Makanya waktu bikin profilnya beliau, detailnya nggak semua dikeluarin tuh karena nggak muat ya kan, kepanjangan. Jadi beliau sangat expert dalam bidang kesehatan. Nah, beliau hari ini berbagi kepada kita bagaimana secara organik sekali lagi secara alami kita bisa mencegah COVID. Oke, siapkan kertas Anda untuk mencatat atau tool menul, ya kan? Jangan lupa kalau ada pertanyaan nanti di sesi akhir, jangan bertanya di sesi pertengahan. Kalau Anda bertanya di sesi pertengahan nanti materinya terpotong ya. Supaya kita dapat maksimal, teman-teman. Setiap mau Anda bertanya, Anda catat dulu. Nanti di akhir sesi kami kasih kesempatan untuk bertanya. Siap ya? Baik, teman-teman, mari semua kita siapkan hati kita fokus, belajar dari seorang pakar yang luar biasa, Dr. Teresia Indah Budi. Saya persilakan, dokter. Ya. Terima kasih Pak Hadi sebagai moderator dan sebagai founder dari Altrams. Selamat malam Ibu-ibu dan Bapak-bapak semuanya. Malam. Selamat sehat, salam sehat. Sehat selalu. Semua sehat ya. Kalau nggak sehat nggak bisa lihat soalnya. Sehat luar biasa, Dok. Ya, sehat luar biasa. Ya, malam ini saya ingin membagikan sedikit ilmu tentang bagaimana kiat-kiat kita secara alamiah menghadapi COVID-19 ini atau hidup di dalam masa pandemi atau hidup dengan kondisi normal tapi normal baru atau new normal yang biasa kita sebut sebagai new normal. Ya, ini enggak usah, lanjut aja. Ya. Ya, kalau kita mau tahu tentang COVID-19 atau kita ingin bisa melawan COVID-19 atau coronavirus disease 19, yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Jadi kalau kita secara alamiah kita ingin melawan, karena kita saat ini hidup di suatu wilayah ya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, di mana virus ini ada. Jadi mau tidak mau kita harus melawan. Bahkan saya sering kali dengan teman-teman sesama dokter itu kita menyebut sebagai dead dancing. Jadi kita ini seperti seolah-olah sedang menari, dancing, tapi kalau sampai salah narinya, ya, misalnya kita keseleo atau posisi yang nggak bagus, kita bisa dead, mati. Ya. Artinya bahwa kita ini sekarang ini seperti tidak ada apa-apa, tapi sebenarnya apa-apa. Nah, ini yang sangat bahaya. Jadi seolah-olah di suatu tempat itu tidak ada yang berbahaya, tapi jika kita salah sedikit saja, kita akan sangat berbahaya. Dan berbahayanya itu bukan hanya sekedar ringan atau sedang, tapi sangat ya, severe ya. Jadi sangat berbahaya. Jadi sangat berbahaya. Oleh karena itu kita harus punya suatu cara di mana kalau kita lagi berdancing tadi, lagi menari, kita harus benar-benar paham tentang tarian yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita mau misalnya mau ikut lomba nari gitu ya, kita harus benar-benar paham setiap langkah itu kita harus tahu. Bahkan ketika ketukan musik itu berbunyi ya, misalnya musik dari bunyinya musik yang misalnya dari bassnya, dari treble-nya, dari kemudian drumnya, itu kita tahu kapan kita melangkahkan kaki. Nah, kalau kita benar, maka kita akan selamat, gitu ya. Tapi kalau kita salah saja dan kita tidak fokus, kita tidak waspada, maka kita akan mengalami satu hal yang berbahaya. Kenapa seperti itu? Karena virus ini sangat kecil sekali, ya. Besarnya kurang lebih sekitar 100 nanometer ya, jadi sangat kecil sekali.
Jadi sehingga dia bisa masuk ke dalam sel itu secara langsung. Ya. Selain itu tubuh kita ini mempunyai suatu reseptor. Jadi mengapa manusia itu bisa terkena virus ini? Karena tubuh kita ini punya reseptornya. Jadi kita punya penerimanya. Jadi di tubuh kita ini punya penerimanya. Dan penerimanya itu ada di mana? Dia ada di dalam sel yang banyak di dalam sel pembuluh darah. Nah, sedangkan pembuluh darah ini kalau di tubuh kita kan di seluruh tubuh kita ini ada pembuluh darah, di sel endotel namanya. Nah, oleh karena berada di situ, maka reseptor itu ada di mana-mana. Kemudian juga reseptor yang paling kuat itu ada di paru-paru. Ya, di paru-paru. Sehingga orang kalau yang sudah kena virus corona ini bahaya sekali karena dia akan menetap di paru-paru tadi. Ya. Ya ini, jadi kenapa walaupun protokol kesehatan ini sudah dilakukan ya saat ini begitu banyak ya yang sudah mengatakan bahwa harus begini ya, harus pakai masker, harus cuci tangan terus-menerus, harus menjaga kebersihan, tapi kenyataannya masih banyak kasus yang orang mengalami COVID-19. Nah, ini mengapa bisa seperti itu? Nah, ini ya, slide berikutnya. Sebenarnya ya di balik duka itu pasti ada suka, gitu ya. Hukum alam ya. Di balik kesusahan pasti ada kesenangan. Di balik yang hitam pasti ada yang putih. Tidak ada hitam-hitam terus. Ya, tidak ada putih-putih terus. Kalau ada hitam pasti ada putih. Begitu pula saat ini. Walaupun ada virus yang sangat berbahaya ya, tapi bukan berarti kemudian kita menjadi orang yang putus asa. Kalau virusnya seperti itu terus mau gimana lagi ya, seringkali ada yang seperti itu, terus mau apa, atau bahkan kita menjadi paranoid. Paranoid itu beberapa orang itu benar-benar paranoid, jadi dia sampai tidak berani keluar dari rumah sama sekali, ya, bahkan dia mau ketemu orang tidak mau, bahkan dia berdiskusi dengan orang tidak mau karena saking paranoidnya, karena saking takutnya. Tidak seperti itu. Karena apa? Karena tubuh kita ini sebenarnya sudah punya sistem untuk melawan. Jadi tubuh kita sudah punya mekanisme pertahanan, yaitu yang kita sebut sebagai sistem imun. Nah, ini yang kita mesti tahu. Kapan sistem imun kita ini lemah, kapan sistem imun kita ini kuat. Nah, ini setiap orang harus bisa merasakan. Jadi kalau orang itu bisa merasakan sistem imunnya atau sistem pertahanannya, maka tidak perlu khawatir. Ya, nah ini yang bahaya kalau orang yang tidak paham bagaimana merasakan bahwa sistem imun kita ini baik atau tidak. Ini yang bahaya di situ. Ya. Oleh karena kita punya suatu sistem imun ya, sistem imun kita yang paling penting, sistem imun sebenarnya ada dua ya, adalah sistem imun aktif dan sistem imun yang alami. Nah, kalau aktif itu biasanya karena ada vaksin. Nah, sedangkan vaksinnya kan tidak ada, sampai sekarang belum ada, belum diketemukan, bahkan mungkin masih tunggu sampai tahun depan. Nah, kalau kita mau nunggu tahun depan, selama 1 tahun ini kita bagaimana? Nah, caranya adalah dengan meningkatkan sistem imun alami kita atau sistem imun yang ada dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, sebenarnya bagaimana yang bisa kita lakukan ya untuk meningkatkan sistem alami tubuh kita? Nah, ini sebenarnya ini saya sudah sering ya dari beberapa ceramah yang sebelum-sebelumnya bahwa tubuh kita ini yang paling penting adalah kita punya antioksidan ya. Punya antioksidan. Antioksidan itu ya tentunya antinya racun ya. Karena apa? Karena tubuh kita, di dalam tubuh kita ini banyak sekali oksidan. Jadi secara alamiah memang tubuh kita ini akan menghasilkan suatu oksidan. Jadi tubuh kita dari hasil metabolisme dari tubuh kita ini akan menghasilkan suatu oksidan. Jadi tubuh kita secara alamiah sebenarnya ada oksidannya. Nah, kalau sudah ada oksidannya, kemudian di mana-mana ya di luaran banyak sekali virus ya, virus yang sangat berbahaya. Nah, kalau kondisi tubuh kita ini oksidannya tinggi, kemudian virusnya itu berkeliaran di mana-mana dan kita tidak tahu kapan kita ini
ditempeli virus. Nah, ini kan sangat berbahaya. Maka kita harus mencegah. Jadi kita harus melawan. Jadi kita harus punya satu proteksi dulu, yaitu dengan memberikan antioksidan. Supaya apa? Ketika ada virus itu nempel di dalam tubuh kita, ya, maka tubuh kita tadi yang sudah banyak oksidannya dan kemudian kita juga mempunyai antioksidan, tubuh ini mampu melawan. Jadi sebenarnya sistem imun tubuh kita ini mempunyai kemampuan untuk melawan virus. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir kalau kita bisa mempertahankan itu tadi. Nah, antioksidan yang paling banyak dan paling mudah memang ya, yang paling banyak dan paling mudah adalah dengan ini gambar itu ya. Ini gambar ini saya dikasih Mbak Nisa, ini gambarnya bagus sekali. Ada jeruk, ada anggur, ada buah apel, ada pisang, ada stroberi, ada ya semua buah-buahan dan sayur-sayuran itu semua adalah antioksidan. Nah, kalau kita biasanya kalau makan ya buah-buahan antioksidan itu ya, misalnya kalau pada hari-hari biasa itu hanya sekedarnya aja ya. Nah, sekarang karena kita ini sudah berada di lingkungan yang sangat berbahaya, ibarat kita ini sekarang berada di suatu daerah peperangan di mana musuhnya itu tidak kelihatan. Jadi kita ini seperti sedang berperang, seperti perang gerilya. Jadi kita ini sebenarnya saat ini di masa pandemi ini seperti seorang tentara yang lagi berperang pada perang gerilya. Jadi musuhnya tidak kelihatan karena perang gerilya itu biasanya musuhnya itu dia pasti sembunyi di bawah-bawah. Jadi mungkin dia bikin lubang-lubang ya. Seperti kalau yang kapan itu yang ke Vietnam pernah lihat ya, yang tunnel itu yang lorong-lorongnya perang gerilyanya orang Vietnam itu yang sangat kecil lubangnya, tapi orang Vietnam bisa masuk itu. Nah, itu tentara Amerika kan besar, nggak bisa dia masuk ke lubang itu. Nah, makanya Vietnam itu bisa menang karena dia perang gerilya. Ya, ini sama dengan kita saat ini. Kita saat ini juga sedang berada di suatu daerah peperangan, di mana musuh kita ini sangat kecil dan tidak kelihatan. Dan kapan musuh itu tiba-tiba berada di depan kita dan menyerang kita, kita tidak tahu. Nah, kalau kita tidak siap. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan antioksidan tadi atau dengan sistem imun alami itu. Nah, antioksidan itu sebenarnya banyak sekali ya, bisa dari buah-buahan, bisa dari sayur ya. Tapi salah satu yang bisa kita manfaatkan dari produk Altram adalah air hidrogen. Karena sudah jelas itu air hidrogen itu adalah antioksidan. Bahkan saat ini air hidrogen ini sudah dikembangkan di Wuhan, ya di Wuhan di negara asalnya virus ini sendiri. Sekarang mereka di rumah sakit di Wuhan, ya itu air hidrogen ini sangat dipakai, ya bahkan mereka pasien-pasien itu semua sekarang diberikan terapi dengan hidrogen. Makanya sekarang Wuhan itu sudah dikatakan bebas dari COVID-19 atau bebas virus, bahkan sekarang sudah lockdown-nya sudah dicabut ya Wuhan ya, sehingga sekarang mereka sudah seperti hidup normal. Karena apa? Karena mereka memperdiri dengan pertahanan tubuh alami tadi. Kalau nunggu vaksin nggak akan bisa untuk saat ini, karena vaksin itu harus diteliti paling tidak sekitar 2 tahun. Baru tahun depan, tahun 2022 baru bisa mungkin ya. Nah karena itu kalau kita hanya menunggu vaksin, menunggu sistem imun aktif terlalu lama, maka kemudian orang-orang di Wuhan itu di Cina, para peneliti, karena mereka juga ahli-ahli virus, jadi memang sebenarnya mereka adalah di sana itu pusat penelitian virus memang di Wuhan itu. Jadi mereka akhirnya juga menemukan satu cara untuk meningkatkan sistem imun alami, yaitu menggunakan hidrogen. Jadi beberapa pasien yang menderita COVID-19 yang severe ya, yang parah, itu kemudian dia terapi dengan memberikan selain terapi-terapi yang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang lain seperti buah-buahan, sayuran, dan kemudian vitamin dan sebagainya, ditambah dengan mereka memberikan penguapan dengan hidrogen.
Jadi mereka juga diberikan ventilator dengan hidrogen. Dan hasilnya sangat luar biasa. Ternyata yang severe itu bisa sembuh. Maka tingkat kesembuhan di Wuhan itu sangat tinggi. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia kalau sudah masuk COVID-19 pertama masih wild ya, masih ringan. Kemudian beberapa waktu kemudian dia menjadi berat. Berat bablas, tidak bisa kembali lagi. Nah, sedangkan di Wuhan sekarang yang penderita-penderita yang COVID-19 yang severe itu bisa sembuh. Karena ternyata mereka sekarang mengkombinasi pengobatan itu dengan memberikan hidrogen. Nah, ini kesempatan buat kita. Karena kita juga mempunyai satu alat ya yang dimana bisa menghasilkan hidrogen, maka itu bisa kita gunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan sistem imun alami kita. Jadi hidrogen itu tadi, ya. Kemudian selain pakai hidrogen ya, karena ini sudah penelitian riset di Wuhan dan saat ini sudah di sana sudah mulai dikembangkan ya. Jadi sekarang di sana adalah pasien-pasien dengan COVID-19 severe itu memang harus diberikan hidrogen. Ya, jadi sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Selain juga hidrogen, karena hidrogen ini sifatnya sebagai antioksidan ya, jadi dia bisa mengikat radikal bebas, itu penting sekali ya. Mekanismenya tidak usah saya sebutkan nanti terlalu lama ya, karena ini sudah sering juga, sudah ada caranya, jadi Bapak Ibu juga nanti bisa mendownload ya, bagaimana mekanisme hidrogen bisa sebagai mengikat radikal ya, itu ada downloadnya ya. Ya. Kemudian juga yang penting lagi adalah kita bisa menggunakan suatu bahan-bahan yang banyak mengandung polifenol. Nah, bahan-bahan yang mengandung polifenol salah satunya adalah klorofil. Nah, klorofil ini banyak ditemukan dalam produknya Altram adalah di green fiber ya. Jadi klorofil, spirulina itu banyak mengandung polifenol. Dan kita tahu bahwa polifenol ini juga salah satu bahan yang bisa bersifat sebagai antioksidan. Antioksidan, anti racun, bahkan dia juga bersifat sebagai regenerasi sel-sel yang mengalami kerusakan. Artinya bila sel-sel itu mengalami kerusakan, dia bisa diperbaiki menjadi sel yang lebih baik. Nah, jadi dari beberapa yang produk yang kita miliki itu, ini sudah bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan sistem imun alami kita. Ya. Selain itu, selain green fiber tadi ya, yang banyak sekali mengandung bahan-bahan yang bersifat sebagai polifenol, juga minum air dengan pH yang alkaline. Kenapa harus yang alkaline? Karena apa? Karena virus itu memang paling senang kalau dia berada di dalam kondisi asam, pH asam. Nah, dengan keadaan seperti itu, maka pH alkali ini sangat baik sekali digunakan juga untuk sebagai sarana untuk melawan tadi. Selain misalnya orang sehat pun itu juga dibutuhkan, ya. Jadi tidak hanya untuk orang yang sudah terinfeksi virus atau orang yang sudah sakit, tidak. Tapi untuk orang normal pun itu dibutuhkan. Kenapa seperti itu? Karena hasil metabolisme tubuh kita ini kan setiap hari juga makan, minum, kerja, kemudian juga berpikir, ya mungkin lagi enak-enak. Tadi cerita sekarang sudah macet lagi dok di Jakarta. Nah, pada waktu nyetir mobil macet itu kan stres ya. Paling tidak tubuh kita ini mengalami suatu stresor ya. Ketika mengalami suatu stresor, metabolisme tubuh itu akan berjalan dan hasilnya nanti adalah menghasilkan asam. Nah, dengan demikian kita setiap saat ini juga butuh suatu cara untuk meminimalisir keadaan asam tadi dengan mengkonsumsi minuman yang bersifat pH basah. Nah, supaya untuk meminimalisir dan juga untuk membuat suatu kestabilan di dalam kondisi jaringan tubuh kita. Itu tadi ya beberapa hal. Nah, sekarang kita kan tadi sudah saya katakan bahwa kita ini harus paham dengan kondisi tubuh kita. Jadi jangan menyepelekan. Bila kita
merasa ya, misalnya lagi enak, seperti tadi saya ini tadi dari baru datang juga jam 7 malam saya baru datang karena saya harus keluar karena saya di fakultas itu banyak mahasiswa yang minta tanda tangan sehingga harus ke sana, mau tidak mau sudah. Karena kalau tidak tanda tangan asli tidak bisa ya, karena saya harus menandatangani beberapa tesis ya. Nah itu kalau nggak asli nggak boleh ya, makanya saya harus datang. Nah ketika saya datang kan saya baru bertemu dengan banyak mahasiswa ya, walaupun mereka masuknya satu-satu, tapi kan saya tidak bisa memprediksi bahwa mahasiswa satu-satu itu benar-benar steril, kan tidak tahu, dan saya juga tidak mensteril mereka. Jadi mereka hanya pakai masker seperti itu aja, dan saya juga hanya maskeran dan saya hanya menggunakan face shield, sehingga saya juga tidak tahu kapan itu virus nempel, karena virusnya sangat kecil ya. Virus itu bisa nempel di mana? Bahkan penelitian sekarang bahwa cara penularannya bukan droplet lagi, tapi airborne, jadi melalui udara, jadi aerosol. Nah ini yang bahaya sekali, ya. Nah oleh karena itu saya juga harus selalu hati-hati. Misalnya tadi saya pulang dari sana, tenggorokan saya ini tiba-tiba kering. Tiba-tiba kering ya. Kalau sudah seperti itu kita jangan menganggap sepele. Ya, ada kemungkinan bahwa tadi ada mungkin 1-2 virus saya tidak tahu nempel, mungkin bisa jadi seperti itu karena kita tidak pernah bisa mengetahui virus itu berada di orang tertentu, kita nggak tahu karena sangat kecilnya. Saya merasa tenggorokan saya kering, waduh ya, kalau kering berarti saya harus membuat tenggorokan saya menjadi tenggorokan yang baik lagi, maka saya minumi air hangat ya, saya paksa minum air hangat yang banyak. Setelah minum air hangat, kemudian, nah ini, supaya kalau misalnya sudah ada virus yang nempel di epitel, ya, karena biasanya virus itu senang sekali dia nempel di sel-sel epitel. Tubuh kita ini, jaringan di dalam tubuh kita seperti rongga mulut, kemudian hidung, ya, nasofaring, nasolaring, ya, itu dilapisi oleh suatu mukosa atau lapisan epitel, ya, sel-sel epitel. Nah, biasanya pada tahap awal virus itu akan nempel dulu di sana. Nempel di sana ya, nempel dulu di sana artinya dia berada di sana. Nah, kalau belum sampai virus itu masuk ke dalam sel, kita masih bisa mengeliminasi. Oleh karena itu begitu kita merasa ada tenggorokan saya tadi terasa kering, saya langsung minum air hangat, kemudian langsung saya kumuri dengan obat kumur natural dental clear. Langsung saya kumuri. Ya, tujuannya apa? Karena di dalam obat kumur itu juga ada beberapa bahan yang bersifat sebagai antioksidan. Juga ada beberapa bahan yang bisa untuk melawan virus seperti propolis, ya, seperti juga ada bahan yang dia bersifat alkalain, pH-nya alkali seperti lemonnya. Nah, lemonnya itu bersifat alkali, ya. Kemudian propolisnya bersifat sebagai antioksidannya, ya, antiseptiknya atau antibiotik alami. Nah, maka dengan saya kumuri seperti itu, pasti virusnya di situ akan mengalami suatu kelemahan. Dan sel-sel epitel yang sudah ditempel itu akan lepas dengan sendirinya. Ya, lepas secara alami. Jadi kalau sudah seperti itu, maka virusnya tidak akan masuk lagi ke dalam sel. Jadi kita harus benar-benar paham dengan kondisi kita, jangan dibiarkan. Oleh karena itu, saya selalu menyarankan bahwa salah satu new normal yang harus kita miliki adalah kita harus selalu sedia natural dental clear di dalam dompet kita. Jadi selain kita harus sedia tadi ya antiseptik, masker, tisu basah ya, kemudian natural dental clear ini harus selalu ada. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, siapkan juga dengan botol hidrogen, botol alkali. Itu kalau mau seperti itu jauh lebih bagus lagi. Ya. Jadi kalau ingin dalam masa normal sekarang, normal yang new yang sekarang yang benar-benar ingin kita sehat, ya memang kita harus seperti itu. Karena kalau kita menunggu sakit baru kita melawan tidak bisa. Karena kalau virus ini sudah masuk ke dalam sel ya, kalau sudah masuk ke dalam sel, masuk ke dalam inti sel, nggak bisa lepas dia sudah. Dan kita sudah tidak bisa melepaskan virus tersebut. Jadi yang penting adalah ketika virus itu belum sampai masuk ke dalam inti dan belum merubah sel host tubuh kita, itu virusnya harus sudah kita eliminasi.
Nah, kalau fisik kita bagus, kondisi tubuh kita bagus, dan kita tahu, maka sel-sel itu bisa dieliminasi. Karena virus ini sebenarnya nggak ada obatnya. Jadi sebenarnya virus itu tidak ada obatnya. Yang kalau ada itu adalah vaksin tadi ya sebagai antibodinya. Ya, kalau obatnya adalah tubuh kita sendiri. Jadi yang bisa melawan virus itu adalah tubuh kita sendiri. Nah, adalah sistem imun alami kita. Itu ya. Jadi saya kira semua di sini semua adalah sudah top speaker semua, jadi sudah paham dengan produk-produk ini. Jadi yang paling penting adalah sekarang kita di dalam kiat alami kita untuk melawan COVID-19 adalah kita harus hidup normal ya dengan kondisi pandemi. Yaitu dengan hidup sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan, yaitu selalu sedia masker, hand sanitizer, ya itu yang harus selalu, dan cuci tangan selalu, ya jangan sampai tidak cuci tangan setiap saat pakai hand sanitizer, dan yang penting lagi ada di dalam dompet ada dental natural clear, kemudian pakai hidrogen, ya kemudian airnya alkalin. Kalau itu kita lakukan, ya protokol itu kita kerjakan, maka tubuh kita akan mampu mempunyai sistem imun yang alami. Jadi sebenarnya ini yang sangat penting sekali ya. Dan di Cina sendiri, orang Cina sendiri di Wuhan yang dimana itu tempatnya, mereka itu sudah menjalankan semua tentang itu ya. Jadi mereka sekarang ini sudah menjalankan. Makanya negara-negara seperti Cina, Jepang, kenapa ya mereka bisa COVID-19-nya itu menjadi kecil, tidak seperti di Indonesia, karena mereka benar-benar menerapkan protokol kesehatan itu dengan baik. Dan pengetahuan ini harus kita berikan ke banyak orang. Jadi kalau kita ini punya pengetahuan yang seperti ini, jangan hanya untuk diri kita, tapi tularkan terus kepada orang lain. Jadi harus seperti ini, gitu ya. Jangan menunggu sakit, karena kalau sudah dinyatakan, ya, misalnya kita dinyatakan positif COVID-19, ini kita seperti gambling ya, gambling antara sembuh dan sakit. Nah, kita nggak tahu, makanya jangan sampai positif. Ya, jangan sampai positif. Caranya gimana? Itu tadi. Jadi kita saat ini sedang seperti berperang, ya. Dan untuk berperang, kalau kita ingin menang, ya pasti kita harus punya senjata pertahanan yang sangat kuat. Kalau kita nggak punya senjata atau pertahanan yang kuat, kita pasti kalah. Dan kita kan sudah tahu musuh kita itu bagaimana, artinya musuhnya adalah virus, dan virus itu lemahnya dengan cara apa. Nah, kita kan sudah tahu. Ya, itu yang harus kita lakukan. Dan ini yang harus kita tularkan ke banyak orang. Ya, kita tularkan ke banyak orang bahwa kita harus bisa menjaga sistem imun alami kita dengan cara seperti ini, ya. Kalau tidak ada, terima kasih presentasi saya supaya tidak terlalu banyak saya bicara. Saya lebih senang kalau diskusi aja, karena barangkali menemui kasus-kasus di luar sana yang banyak sekali pertanyaan dari orang awam ya. Karena orang awam itu jangankan orang awam ya, orang akademik aja ya, kalau mereka tidak memahami dengan virus itu juga nggak paham, tidak tahu ya, apalagi orang masyarakat awam. Makanya banyak sekali masyarakat awam itu yang kadang-kadang saya melihat tuh kasihan ya, dia karena dia nggak paham, jadi dia seolah-olah nggak aware ya, nggak peduli gitu ya. Bahkan mereka ada yang menantang, mana virusnya, sini bawa sini, ya, kayak gitu ya. Itu karena memang mereka tidak paham ya. Tapi kalau orang yang paham nggak berani kayak gitu ya. Ya. Terima kasih dokter, kesempatannya luar biasa. Kita dapat banyak belajar hari ini, teman-teman. Siapa yang merasa belajar hari ini, katakan saya. Oke ya, banyak manfaatnya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita sekarang dikasih kesempatan sama dokter untuk tanya jawab atau diskusi. Silakan teman-teman bagi yang mau bertanya, mumpung ada pakarnya. Jangan lewatkan kesempatan ini, teman-teman. Ya, silakan buat teman-teman semua. Dok, tadi menyinggung masalah new normal, bahwa kita berusaha untuk hidup normal biarpun saat ini di Indonesia untuk yang kena COVID itu jumlahnya ya memang makin meningkat ya dok ya.
di kota-kota tertentu tuh kelihatan jumlahnya meningkat. Nah, saya yang mau tanyakan, dalam kehidupan sehari-hari kita di paranoid ya dok ya, karena bagaimanapun juga kita memang tetap harus beraktivitas. Nah, saya sehari-harinya itu bersama cucu ya. Nah, kalau yang sudah dewasa itu memang kalau enggak perlu-perlu sekali kita berusaha tidak untuk bertemu dengan orang yang kita nggak tahu. Maksudnya ada yang bawa atau enggak. Tapi kalau untuk anak-anak, kayaknya kita juga kasihan kalau membatasi mereka. Kalau untuk sekolah memang kan sekarang sudah sekolah online ya. Tapi di lingkungan rumah, pada saat mereka sudah selesai tugasnya sekolah, kalau kita membatasi mereka untuk bisa bertemu dengan teman-teman, dulunya awal saya bisa dok, tapi lama-lama memang mereka sudah gerah banget, pengennya itu kumpul. Jadi ada beberapa tetangga itu yang memang banyak anak kecil-kecil. Nah, saya cuma bisa mengantisipasi itu ya dengan pakai masker. Tapi anak kecil kalau bersepeda pakai masker nafasnya juga terganggu ya. Jadi terus terang saya kadang merasa bingung untuk menjaga mereka. Tapi itu untuk menjaga supaya tidak ketemu yang kebetulan membawa. Ya, maksudnya supaya kalau ketemu dia ada penjagaannya. Nah, tapi yang dokter bilang kan kita punya sistem imun alami, di mana itu bisa kita istilahnya ciptakan di dalam tubuh kita, mungkin antioksidan yang diomong buah-buahan, sayur dan sebagainya, tapi karena kita sudah punya yang istimewa itu berupa air hidrogen dan air alkali ini. Nah, kalau untuk anak-anak ya dok ya, untuk anak-anak itu memang sebisa mungkin dia bisa minum air hidrogen. Nah, kira-kira kalau dengan air hidrogen itu ditambah juga katanya kalau anak-anak sistem imunnya kan masih tinggi. Kira-kira saya perlu nggak untuk yang kadang mikir kalau dia lagi main gitu, kekhawatiran itu ada gitu dok. Takutnya kalau untuk anak-anak gimana dok? Ya. Saya minta. Ya Bu, terima kasih. Ya. Jangan salah Bu ya. Si anak-anak itu sistem imunnya tidak tinggi ya. Jangan salah. Justru anak-anak itu sistem imunnya belum sempurna. Ya, justru yang rawan itu adalah anak-anak dan orang tua. Yang sudah sempurna itu kalau sudah di atas anak-anak remaja. Jadi usia di atas sekitar 15, 16, 17, 18 itu sudah mulai bagus ya di atas itu. Tapi masih di bawah itu masih belum sempurna Bu. Justru harus hati-hati. Ya, jadi jangan dikira kalau anak-anak itu malah, oh enggak apa-apa, sistem imunnya bagus. Belum sempurna sistem imunnya, pembentukannya belum sempurna. Sama dengan orang tua, kalau orang tua belum sempurna, tapi sudah kehabisan. Ya, jadi stoknya sudah mulai habis karena sudah terlalu banyak dipakai. Jadi memang yang paling bagus sekitar 20 sampai sekitar 45. Ini yang masih bagus. Karena itu maka di new normal ini maka kantor-kantor yang boleh kerja itu hanya orang-orang yang usia di antara itu. Yang di atasnya atau di bawah nggak boleh. Makanya kenapa sekolah belum dibuka? Karena masih rawan, masih khawatir nanti takut karena sistem imunnya juga belum bagus, takut anak-anak itu masih sulit untuk dikendalikan atau diberitahu supaya tidak bersentuhan dengan temannya dan sebagainya. Makanya sekolah sampai sekarang masih belum diizinkan. Ya, kalau mahasiswa mungkin juga dilihat mahasiswa yang umur berapa yang boleh ya. Kalau yang sudah tua tidak boleh ya. Jadi sistem imun yang paling bagus itu yang di tengah-tengah itu tuh, yang paling kuat tapi tidak selalu ya. Karena ternyata tadi malam ini teman saya, bukan teman ya, mantan murid, usianya masih 40 meninggal karena COVID-19 ini. Nah, padahal dia adalah usia di mana sistem imun itu harusnya bagus, tapi ternyata tidak bagus juga ya. Saya tidak tahu, kita tidak usah dibahas itu ya. Maksud saya bahwa kita ini harus selalu waspada. Jadi harus selalu waspada, walaupun anak-anak itu juga harus kita jaga. Jadi kalau memang sudah mulai dibiarkan bersama dengan anak-anak tetangga, kalau bisa ibu menularkan kepada tetangganya. Jadi mungkin ke orang tuanya diberitahu, anak-anak kita ini umur sekian ini sistem imunnya belum sempurna.
Jadi anak ini sangat mudah sekali dia akan terinfeksi, baik oleh virus apapun. Makanya anak-anak kan mudah sekali sakit ya. Nah itu karena seperti itu. Dan ini jangan sampai dia sakit ya. Kalau dia misalnya sakit, sistem imunnya turun, kemudian ada orang dewasa yang membawa virus corona tadi, dia akan kemasukan, ini lebih bahaya lagi. Ya salah satu caranya adalah menularkan ilmu ini kepada orang tuanya, supaya orang tuanya juga mau mengkonsumsi hidrogen anaknya itu tadi, kemudian juga mengkonsumsi air alkaline. Jadi supaya dia punya daya tahan tubuh yang bagus juga seperti cucunya Bu Teresia. Jadi ini tularkan ya, tularkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa cara kita secara alamiah meningkatkan sistem imun itu dengan cara seperti ini. Jadi jangan cuma jangan ketemu itu, jangan ketemu. Nanti kalau hanya seperti itu orang tambah stres. Dicegah itu stres. Jadi lebih baik berikan solusi. Solusinya apa? Ini loh, minum ini, minum air ini. Kenapa air ini ya? Ibu ceritakan, kan Ibu sudah punya ilmunya ya. Air ini adalah ini sifatnya. Dan sekarang kenapa air ini sangat bagus? Bahkan di Cina, di Wuhan yang sekarang sudah tidak lockdown ya, sekarang sudah dia normal, di Jepang, di Korea juga itu karena dia hidupnya sehat seperti itu tadi. Jadi konsumsi airnya sangat penting sekali ini. Nah, jadi bukan sekedar pakai masker ya itu tadi ya. Kalau pakai masker naik sepeda tambah sesek. Nah, gitu ya. Ya memang nanti malah bahaya. Sistem respiratorinya tidak bagus. Malah kalau tidak bagus nanti sistem imunnya rendah lagi. Begitu ada virus lewat tambah masuk. Jadi yang paling bagus adalah mengkonsumsi itu tadi untuk mempertahankan. Jadi itu salah satu cara, sudah mau tidak mau harus mau gitu ya. Jadi ya seperti orang pakai masker dulu, pakai masker nggak mau sesek ini. Tapi mau milih pakai masker apa mau milih terinfeksi virus? Kan pilihannya hanya itu. Ya pilihannya adalah pakai masker atau terinfeksi. Kalau pilihannya pakai masker ya sudah pakai masker. Nah, gitu. Kalau pilihannya terinfeksi ya sudah silakan ya, gitu ya. Jadi sekarang kita juga seperti itu. Mau punya sistem imun alami atau mau terinfeksi. Nah, seperti itu. Kalau mau punya sistem imun alami, caranya adalah ini, konsumsi air yang paling mudah. Kalau mau makan buah-buahan ya boleh, tapi kan tidak semudah minum air. Nah, seperti itu. Jadi ini tularkan kepada banyak orang. Jadi sekarang kita harus berani memberikan informasi yang benar, gitu ya. Karena ini adalah ini bukan karena kita ini kemudian ingin jualan produk natural, bukan. Tapi ini karena ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan sistem imun alami kita. Jadi bukan karena kita mau jualan, bukan. Karena kita ingin membuat, nanti kalau orang lain itu sudah punya sistem imun alami, lama-lama vaksin itu nggak terpakai. Ya, karena kalau tubuh kita ini semua sudah punya sistem imun alami. Jadi ketika kita ini terinfeksi virus COVID-19 ya, tapi kemudian kita bisa melawan, sebenarnya tubuh kita sudah punya antibodi. Nah, kalau kita sudah punya antibodi, sebenarnya kita sudah punya pertahanan sudah. Kalau setiap orang punya antibodi, lama-lama seluruh wilayah ini akan terbentuk suatu sistem imun yang alamiah semuanya seperti itu. Jadi ini yang harus diberikan Bu Teresia ya. Ya, jadi intinya membuat cucu saya aman bermain dengan cara anak-anak yang sekitarnya itu supaya juga staminanya tinggi. Iya, harus seperti itu. Ya. Nanti kalau cucu ibu aja yang kuat, tapi yang lainnya tidak kuat kan kasihan dia. Gitu ya. Cucunya ibu sehat, tidak apa-apa, karena sudah ibu pertahankan dengan itu tadi. Tapi yang tetangganya, akhirnya kalau tetangganya sakit, bisa menular ke tetangga yang lain, akhirnya lama-lama satu wilayah itu sakit semua. Tapi kalau cucunya ibu sehat, ibu menularkan ke tetangganya ikut sehat, maka tetangganya akan sehat, semua akhirnya sehat semua. Ini yang disebut dengan herd immunity yang sekarang mau dikembangkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu ingin mengembangkan herd immunity, tapi tidak ada gregetnya, ya. Kepengennya seluruh rakyat Indonesia ini punya imun alami, tapi nggak ada sarana. Harusnya
kalau mau ya seperti di Wuhan di Cina itu. Jadi kepengen seluruh rakyatnya itu punya sistem imun alami, tapi mereka harus menginstruksikan harus minum air hidrogen misalnya seperti itu. Nah, itu akan terjadi terbentuk herd immunity yang bagus seluruh wilayah seperti itu. Ya, terima kasih dokter. Ya, Dok, kalau kita melihat angka kejadian COVID-19 ini itu adalah 90% ke atas itu loh orang yang sudah ada penyakit bawaan, komorbid ya berarti ya. ya. Itu gimana kan sekarang kalau new normal diharapkannya kita tetap beraktivitas ya seperti biasa cuma menggunakan protokol kesehatan ya seperti harus pakai masker, jaga jarak, mencuci dengan air dan sebagainya. Kalau yang sudah ada pembawa ini gimana dok? Apakah ada anjuran-anjuran untuk karena beberapa kan akhirnya jadi paranoid. Ya. Yang tadi kita katakan sekarang orang yang sehat aja yang tidak membawa penyakit ya, tidak membawa komorbid itu bisa sudah paranoid. Lah ini sekarang karena kebetulan lingkungan kami banyak yang memang sudah umur sudah satu tua membawa penyakit. Nah, dia tanya ke saya sudah minum ini apakah tetap saya bisa new normal karena biasanya ngafe-ngafe orang tua-tua kan malah tambah sudah pensiun senengnya malah ngafe-ngafe. Lah kok aku di rumah saja. Nah, itu kira-kira mungkin ada itu dok masukan atau anjuran bagaimana untuk yang sudah punya penyakit ini. Ya Bu, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Jadi mungkin buat yang lain juga supaya bisa untuk ditularkan kepada customer yang lain atau mungkin pada teman-teman yang lain ya. Jadi betul sekali orang yang dengan komorbid ya, itu artinya orang-orang yang punya penyakit-penyakit bawaan. Jadi misalnya dia punya diabetes, punya sakit jantung, punya hipertensi atau faktor ketuaan, faktor aging ya, punya penyakit-penyakit dengan gangguan sistem imun itu termasuk beberapa yang dikhawatirkan akan terkena COVID-19. Kenapa seperti itu? Ya tadi saya di awal sudah menceritakan bahwa virus ini punya reseptor yang ada di dalam sel endotel atau sel-sel epitel. Sel-sel epitel tubuh kita. Jadi dia punya penerimanya. Dan sel-sel itu akan semakin banyak terekspresi pada orang-orang dengan kondisi komorbid. Jadi orang-orang yang dengan kondisi-kondisi penyakit-penyakit tadi itu reseptornya terhadap virus ini semakin banyak. Terekspresinya semakin banyak. Sehingga kemungkinan dia menerima virus itu semakin besar dibandingkan orang yang tidak punya komorbid atau orang yang tidak tua ya. Jadi oleh karena itu orang-orang dengan komorbid itu kalau saya itu adalah harus tidak seharusnya tapi harus. Seharusnya sama harus beda ya. Kalau seharusnya ini kan boleh ya boleh tidak. Kalau harus itu tidak ada kata tidak. Jadi harus. Jadi wajib. Ya wajib. Itu lebih halus ya wajibnya. Kalau dokter itu soalnya kalau ngomong tidak wajib, harus gitu. Karena supaya pasiennya itu manut. Ya, jadi kenapa seperti itu? Karena ini sangat bahaya sekali. Karena orang-orang dengan yang komorbid tadi itu punya reseptor yang sangat banyak ya terhadap virus tadi. Nah, sehingga mau tidak mau selain protokol tadi yang sudah kita terapkan ya seperti masker, cuci tangan, hand sanitizer, yang namanya minum antioksidan itu harus juga, tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Ya. Apalagi kalau mau kafe-kafean tadi itu ya Bu ya. Sama, saya ini juga masih punya satu perkumpulan, saya ini punya satu komunitas juga Bu di Surabaya. Dengan teman-teman, kalau biasanya dulu sebelum pandemi ini kita selalu setiap weekend itu kita selalu nyanyi-nyanyi kayak gitu ya. Kemudian kita dance gitu bareng-bareng. Sekarang ini ya kita tetap seperti itu, zaman dibatasi 1 bulan sekali. Nah, tapi kan kita usianya kan juga kami ini usianya juga sudah usia-usia yang sangat berbahaya. Tapi karena tahu caranya, yaitu tadi harus selain menjaga protokol kesehatan tadi, kita harus selalu mengkonsumsi yang bersifat antioksidan.
Jadi yang namanya hidrogen, kemudian yang alkaline water, buah-buahan, sayur, ini semua harus kita konsumsi, tidak boleh tidak. Jadi kalau itu Bu, jadi harus itu Bu. Jadi new normalnya untuk orang-orang yang komorbid itu, selain new normal yang sudah diterapkan oleh pemerintah tadi ya, yang udah 1, 2, 3, 4 harus punya hand sanitizer, harus masker, harus apa namanya, semua kepentingan pribadi semua sendiri, ditambah dengan hydrogen water, ditambah dengan alkaline water, ditambah dengan antioksidan. Ya, boleh pakai green fiber. Nah, seperti itu sama dental clear. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu tenggorokannya tidak enak, langsung kumur. Jadi itu sekarang harus sudah masuk di dalam satu tas itu. Jadi tasnya itu sekarang isinya harus seperti itu. Mana-mana. Kalau itu, Dok, kalau vitamin perlu kan ini kalau kita lihat kan memang vitamin itu kan sudah vitamin seperti Mama, kalau itu kan usianya biasanya lanjut, itu kan kadang-kadang suruh nambah dengan vitamin B ya, turunannya B itu loh. Kalau vitamin itu kan sudah masuk di dalam yang protokol kesehatannya pemerintah Bu. Jadi pemerintah itu kan masker, hand sanitizer, kemudian cuci tangan, vitamin itu kan sudah masuk di situ. Nah, tambahannya yang harus adalah minumnya harus pakai hidrogen, alkaline. Nah, itu harus sudah. Sekarang harus ada itu di dalam tasnya. Jadi sedikit-sedikit minum sudah. Harus itu, Bu. Ya. Dok, terus yang gini, kalau tadi dikatakan kalau yang pasien-pasien bukan komorbid ini kan reseptornya jauh lebih sedikit daripada orang yang memang sudah komorbid itu. Yang saya tanyakan, reseptornya komorbid itu lebih banyak, apakah karena contohnya kayak orang diabetes. Orang diabetes karena memang adanya gula yang tinggi di dalam tubuh itu menyebabkan pertukaran di dalam selnya itu yang menyebabkan sering rapuh sehingga muncul muncul radikal-radikal bebasnya kan lebih banyak orang diabetes gitu tuh. Apakah reseptor itu munculnya banyak itu karena salah satunya yaitu ada pengerusakan sel sehingga reseptornya menjadi banyak atau gimana itu dong? Gini Bu, jadi reseptornya virus itu namanya angiotensin sel enzim. Jadi enzim yang dia berada di dalam sel darah, sel pembentuk pembuluh darah. Nah, pada orang-orang dengan diabetes itu biasanya Bu, pembentukan pembuluh darah atau istilahnya adalah proinflamatorinya itu tinggi sekali. Iya, betul. Sehingga mau tidak mau enzimnya itu akan tinggi juga pada orang diabetes. Nah, pada orang hipertensi juga sama. Pada orang-orang dengan penyakit jantung juga sama. Jadi mau tidak mau dia enzim penerimanya tadi itu akan sangat tinggi. Jadi jadi kira-kira seperti itu ya Bu Erni ya. Iya. Terima kasih ya Dokter Tere ya. Ya. Semangat pagi Dokter. Semangat pagi Pak Yunus. Iya, ini kemarin kita ada pertanyaan dari salah satu konsumen itu, nah ini di luar pembahasan yang tadi ya. Iya, enggak apa-apa. Ini masalah ini bebas, boleh tanya apa aja. Iya, masalah ambeien di situ. Nah itu dia mengkonsumsi untuk green fibernya itu setiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Sudah mengkonsumsi enggak sekarang Pak? Baru mengkonsumsi 5 saset ini. Reaksinya bagaimana? Reaksinya sementara dia memang BAB-nya sudah mulai lancar ya. Iya. Karena lanjutkan aja Pak. Jadi setiap hari. Jadi memang indikasinya kan setiap hari ya. Yeah. Tapi kalau misalnya karena kalau orang ada ambeien itu biasanya kan ada keradangan ya di situ ya. Ya khawatirnya kalau ada keradangan biasanya dia ada reaksi dulu karena bagaimanapun juga beberapa orang itu ada yang punya sensitivitas yang tidak sama. Kalau misalnya terjadi suatu reaksi yang mungkin yang kurang menyenangkan, boleh nanti
kemudian menjadi 2 hari sekali, atau misalnya kalau biasanya minum 1 saset, boleh diparuh, misalnya seperti itu, Pak. Jadi itu setiap orang itu individual. Tapi kalau dia sudah minum dan dia sudah aman aja setiap hari, lanjutkan aja, Pak, enggak apa-apa, lebih bagus. Oh gitu. Ini kan kemarin dia mengkonsumsi itu karena ambien luar ya Bu ya, sehingga dia sampai mengeluarkan darah. Ambien luar itu sebenarnya sama aja Pak, luar dalam itu. Jadi kalau di luarnya sudah seperti itu, di dalamnya juga ada seperti itu Pak. Iya. Jadi dilanjutkan aja supaya nanti kalau biasanya ambien itu kalau semakin dia sering tersentuh BAB-nya tadi ya, fesesnya tadi, itu semakin parah. Nah, kalau dia sudah konsumsi green fiber, menjadi lancar kan dia tidak tersentuh, lama-lama dia akan regenerasi kan, akan sembuh, nah, lama-lama sembuh Pak. Kalau dia mau bagus, artinya aman. Kenapa? Artinya aman ya Dok ya? Aman, enggak apa-apa. Untuk tiap hari ya? Iya aman. Kalau dia mau bagus dengan konsumsi air hidrogen atau mungkin dokter water, silakan Pak. Ya, jadi dikombinasi kalau bisa ya, biar cepat sembuh gitu ya. Siap. Ya. Terima kasih Dok. Ya, malah ada beberapa pasien saya ya, dia sendiri punya inisiatif pada waktu itu, dia kompres karena di luar ya tadi ya kelihatan ya, dia kompres pakai air dokter water alkaline dan hasilnya luar biasa, lebih cepat sembuh. Iya memang karena memang alkaline itu sifatnya sebagai antiinflamasi, jadi lebih cepat sembuh Pak. Ya. Artinya bisa disemprot dengan ini ya Bu. Boleh. Yang spray ya? Ya boleh pakai spray atau boleh pakai dokter water yang jadi kita endapkan dulu supaya sifat alkalinya keluar. Nah kemudian dikompreskan di situ itu lebih bagus lagi Pak, lebih cepat nanti sembuhnya. Ya. Oh begitu. Ya terima kasih Dok. Ya Mbak Yunus. Baik, nama saya Panijo dari Tangerang, Bu Dokter. Oh Tangerang ya. Karena wajahnya saya baru lihat ini. Mana Dok? Baru lihat wajahnya saya. Ya, nanti wajahnya mumpet. Iya. Iya Pak. Dok, saya konsumsi produk Altam itu awal minum itu kopi. Kopi bus itu ya. Nah, itu saya minum sekali untuk 3 hari. Artinya setelah 3 hari baru minum lagi. Itu kemudian ya saya sambung dengan air hidrogen, kemudian green fiber. Nah, saya mengalami healing krisis sampai dengan 6 hari, sampai nggak kuat, sampai nggak tahan. 2 hari terakhir itu nggak bisa tidur. Malam Minggu, malam Senin nggak bisa tidur. Akhirnya saya pasrah. Akhirnya saya minum obat yang biasa saya minum karena saya punya riwayat asam urat. Itu. Nah, setelah minum obat itu, obat apotek ya resep dari dokter juga, itu akhirnya healing krisis saya terutama yang di pinggang sampai ke paha belakang itu reda. Akhirnya saya bisa tidur. Gitu. Keluarnya healingnya tadi apa Pak? Healingnya itu dari awal terasa itu dari kepala. Kepala pusing sampai ke mata berat, itu awal-awalnya bisa tidur. Kemudian turun ke leher kayak orang sakit kolesterol tuh kaku tuh kanan kiri leher, kemudian ke pundak terus ke pinggang dokter, ke pinggang sampai ke belakang paha itu, buat telentang sakit, buat bungkuk sakit, itu Dok yang saya rasakan. Terus sekarang Bapak gimana? Tapi setelah terakhir 6 hari karena saya saking nggak kuat itu rasa healing itu saya minum obat apotek itu akhirnya, dan sekarang setelah mengulangi minum lagi yang kopi saya minum 3 hari sekali, sekarang sudah tidak ada healing krisis lagi. Tapi kalau saya setiap habis minum air hidrogen itu masih timbul rasa pusing, gitu. Pusingnya di kepala. Pusingnya di kepala. Nah, kemudian reaksi green fiber itu saya tiap hari minum. Itu awal minum malam itu paginya itu habis sampai 8 kali. Yang hari kedua 3 kali, yang hari ketiga 5 kali, hari keempat 4 kali, hari kelima 4 kali. Kemudian
pernah saya jeda minum karena saya ada keperluan keluarga, saya nggak minum normal. Kemudian minum lagi 3 kali. Seperti itu, Dok. Apakah maksud saya, pertanyaan saya, apakah setiap minum produk dari Altram itu mengalami healing seperti itu? Apa orang yang punya riwayat kesehatan? Artinya, orang yang sehat itu tidak mengalami healing, begitu, Dok? Terima kasih, Dok. Ya. Pak Panijo, keluhannya itu asam urat ya? Ya. Asam uratnya tinggi ya? Asam uratnya tinggi ya? Tinggi. Uric acidnya tinggi ya? Jadi Ya. kalau asam urat ini ada kaitannya juga dengan ginjalnya ya Pak ya. Ada kaitannya Ya. dengan ginjal, ada kaitannya juga dengan sistem pembuluh darahnya. Nah, ada kaitannya dengan sistem pembuluh darah. Jadi ketika Bapak mengkonsumsi produk-produk itu tadi ya, ada kemungkinan karena kalau saluran pembuangan itu kan mesti lewat ginjal ya Pak ya. Saluran pembuangannya kan lewat ginjal. Nah, jadi karena tadi minum produk-produk tadi itu seperti digelontor. Jadi saya ibaratkan begini Pak. Jadi misalnya kalau ada satu selokan itu banyak kotoran ya. Saya ibaratkan ada selokan banyak kotoran. Kemudian kita grojok air. Nah, ketika grojoknya itu keras sekali Pak, itu justru kemudian kotoran itu akan mengalir ke satu tempat bersama-sama dan akhirnya dia menjadi buntu di situ Pak. Nah, saya ibaratkan seperti itu. Akhirnya kotorannya itu malah menyumbat di situ. Jadi sepertinya Bapak pada waktu itu karena saking inginnya sembuh, jadi konsumsi produk itu berlebihan ya. Jadi harus bertahap Pak. Ya. Jadi harus bertahap, tidak boleh langsung semuanya itu bersama-sama dalam satu kondisi. Karena kan kalau bersama-sama nanti akhirnya seperti itu. Jadi saya lihat itu kenapa sampai sakit di pinggang. Itu karena ginjalnya itu pada waktu mau menyaring ini kerepotan. Jadi kotorannya numpuk di situ. Padahal sebenarnya itu mau dibuang itu sudah. Mau dibuang. Nah, makanya begitu Bapak berhenti sebentar, kemudian ginjal bisa bekerja pelan-pelan. Jadi keluar pelan-pelan. Nah, kalau Bapak ingin mengulang lagi, boleh diulang tapi harus bertahap ya Pak ya. Semuanya harus bertahap. Jadi misalnya Bapak mau berawal dari mana dulu? Dari green fiber, tuntaskan dulu dengan green fiber. Ya, tapi kalau air itu sebenarnya tidak ada masalah, Pak. Air itu jadi sebenarnya tidak ada masalah ya. Karena air sifatnya ada tidak memberikan efek negatif ya pada tubuh ya. Malah dia bagus ya. Kalau air sebenarnya tidak masalah, tapi yang bermasalah adalah mengkonsumsi yang misalnya Bapak mau minum bus, kopi, kemudian green fiber, ini jangan bersama-sama dulu Pak, bertahap ya, karena Bapak punya satu kelainan, ya, punya satu penyakit asam urat tadi. Nah itu ada pusatnya ada di ginjal, sehingga kalau Bapak mau gelontor dengan cepat, nanti ginjalnya malah tidak mampu. Jadi bertahap aja dulu Pak. Misalnya mau pakai green fiber dulu, kemudian baru dikombinasi dengan bus, gitu ya Pak ya. Terus kalau airnya boleh terus tidak apa-apa Pak. Air tidak masalah. Jadi kalau air itu lanjut aja Pak, ya lanjut aja, ya tidak apa-apa. Gitu ya Pak. Sekarang sudah baik ya Pak. Ada yang terlewat Bu. Ternyata setelah healing krisis itu berakhir itu yang saya rasakan badan saya serah nyaman, enteng, enak. Ya, itu. Kemudian satu lagi Dok, saya kan ada juga ini gangguan ini saluran kencing. Itu kalau tertahan itu malah kita buang malah sulit itu. Ya, Pak. Ya itu Bapak. Gitu. Tapi ya. setelah minum ini, lancar, minum ini entah dari airnya, entah dari green fiber, entah dari kopinya itu sekarang lancar, nggak ada masalah. Iya Pak, iya gitu. Betul. Nah, sekarang badan saya terasa ini dokter saya nyaman, enak, enteng, tapi tetap saya kalau green fiber tiap hari minum, tapi minumnya malam mau tidur. Kalau kopi tetap itu sekali 3 hari. 3 hari sekali, maksudnya itu kalau kopi minumnya pagi, itu dok. Ya, Bapak sekarang sudah menemukan polanya kan. Ya, memang ini Pak, jadi setiap orang itu punya sensitivitas yang berbeda-beda. Nah, Bapak kalau sudah tahu polanya seperti ini,
Jadi Bapak nanti juga bisa misalnya memberikan saran ke orang lain. Jadi memang pusat dari penyakit yang Bapak derita tadi itu ada di ginjal. Makanya tadi seperti kencingnya juga nggak boleh ditahan ya, karena itu hubungannya juga sama ginjal. Itu ya Pak ya? Ya. Dok. Ya Pak, Ya. lanjut kalau gitu ya. Ya enggak apa-apa Pak, Ya, aman. terima kasih dok. Ya, ya Pak. Ya, terima kasih dok. Ya, Terima kasih Pak Pendijo, Pak, ininya bagus juga ceritanya. Dok, saya ya Pak Adi. mewakili salah satu teman saya, Dok. Ya. Itu ternyata air hidrogen juga ada healing crisis, Dok. Jadi Ya. pengalaman teman memang pernah mengkonsumsi obat dalam jangka panjang, terus minum air hidrogen, awalnya dikasih minum setengah gelas aman, 1 gelas aman, karena dia pikir sayang gitu kan, dia minum satu botol, Dok. Ternyata healing krisisnya ada, Dok, air hidrogen. Tapi berkat kami anjurkan, Pak, itu healing kemungkinan gitu kan. Karena saya bukan orang medis, maka saya bilang kemungkinan healing, sebab secara logika air minum hanya air biasa gitu kan. Saya anjurkan dia untuk minum cuma 1 gelas, Dok. Jadi jangan 1 botol sekaligus. Ternyata memang healing, Dok. Sekarang dia minum 1 botol udah aman, Dok. Ya, memang gitu ya. Jadi karena dia sifatnya itu antioksidan, jadi sebenarnya oksidan itu di tubuh itu juga dibutuhkan. Ya, jadi tubuh kita ini tidak akan terus kemudian kalau tidak ada oksidannya kita menjadi sehat, tidak ya. Jadi tubuh kita ini memang punya oksidan. Dan oksidan dan antioksidan ini merupakan satu kesatuan ya, satu kesatuan di dalam tubuh untuk menjaga homeostasis tadi, keseimbangan di dalam tubuh. Jadi kalau kita itu berlebihan ya, kemudian menghancurkan oksidan, itu pasti healing krisisnya akan sangat kuat sekali. Makanya kita harus bertahap. Apalagi yang punya penyakit ya, punya penyakit itu pasti oksidannya kan sangat tinggi. Saking inginnya sembuh, kemudian minum antioksidannya berlebihan. Nah, ini nanti terjadi ketidakseimbangan. Kalau terjadi ketidakseimbangan di dalam tubuh, ini juga akan memberikan suatu gangguan-gangguan di beberapa jaringan. Seperti itu ya. Baik. Ya gitu Pak Adi. Baik, ya. Dok, pertanyaannya benar ya, Dok. Kalau saya anjurkan beliau untuk turunkan minumnya ya, jangan sekali. Betul. Ya, jadi harus bertahap dulu. Jadi, supaya tidak langsung habis itu, karena oksidan ini di tubuh itu sebenarnya dipentingkan juga. Oksidan itu kan sebenarnya adalah nitric oxide ya, artinya itu adalah suatu zat yang sifatnya racun. Dia juga berfungsi untuk menghancurkan racun juga. Jadi sifatnya racun menghancurkan racun, seperti itu ya. Karena tubuh kita ini kan juga pasti akan bersentuhan dengan racun bakteri dan sebagainya, virus-virus lain. Nah, nitric oxide itu atau oksidan itu tadi sifatnya itu sebenarnya untuk menghancurkan itu. Nah, kalau kemudian kita hantam gitu ya sampai habis, nah ini juga bahaya juga. Nanti akhirnya timbul yang lain gitu ya, tidak terjadi keseimbangan di dalam tubuh kita. Makanya kita harus bertahap. Gitu. Ya betul Pak Adi itu. Oke, berarti teman-teman, jika teman-teman nanti punya konsumen yang dikasih air hidrogen, ternyata ada healing krisis, benar-benar nyata teman-teman. Saya udah ngalamin ada 2 orang ya, termasuk Pak Ade Panijo. Dan yang dianjurkan dokter tadi sudah tepat tuh. Jadi minumnya dosisnya diturunkan. Jadi cukup satu gelas aja, jangan 1 botol sekaligus. Jadi teman-teman belajar sesuatu ya. Ada testimoni, ada healing krisis yang teman-teman mungkin jarang ya. Dok, ada pertanyaan lagi dok. Saya pernah belajar juga tentang air alkali. Itu kalau orang tertentu dok, alkali atau hidrogen juga ada sama aja ternyata. Ada orang tertentu dok, minum ini terasa bau amis. Dan saya pernah tanya sama dokter Arba'in itu dia punya masalah dengan ginjal. Kalau yang rasanya pahit, agak pahit, itu katanya dia punya masalah dengan liver atau lambung. Tapi yang saya belum ketemu dok, yang kalau rasa asin ternyata ada dok. Heran juga dok. Ya, rasa asin itu biasanya hubungannya dengan hipertensi ya. Oh iya. Hipertensi atau jantung, biasanya begitu. Baik. Ini memang satu riset baru ini, Jadi ternyata lidah kita ini ada suatu dipakai sebagai indikator dari penyakit. Jadi seperti itu tadi. Jadi kalau asin itu biasanya ada hubungannya dengan tensi ya, hipertensi atau jantung. Itu Pak Adi. Ya. Jadi jawabannya benar. Ya, betul. Dokter, ternyata aneh ya buat orang tertentu bau amis. Orang tertentu rasa asin dan ada pahit. Kita juga kadang-kadang bingung kok bisa sih, padahal dari botol yang sama
Diminum Tapi oleh beda orang rasanya ya. tidak. Yang Unik. bahaya justru yang ini Pak Hadi. Yang bahaya adalah orang yang tidak bisa merasakan asin, pahit, dan manis. Ya, itu yang bahaya. Nah, itu berarti COVID-19 itu. Ya. Jadi kalau kita sudah tidak bisa merasakan rasa enak di tubuh kita, itu yang bahaya. Ya, berarti dia ada virus itu di dalamnya. Baik. Oke, teman-teman ada yang tanya sesuatu, silakan. Masih diberikan kesempatan. Boleh tambah satu pertanyaan, Pak? Boleh. Maaf dokter, ada tambahan satu pertanyaan. Ini titipan dari member ya. Karena saya kemarin sempat bercerita ke dia, kebetulan dia punya masalah, ibunya ini tahu-tahu didiagnose ada kanker payudara sudah stadium 4. Tapi saya cerita masalah yang dokter dulu pernah siarkan bahwa dokter punya pasien di mana usia sudah tua dan posisi payudara sudah pecah ya. Nah, dokter waktu itu kan menganjurkan dengan minum air alkali dan pakai 3 botol. Yang satu yang diminum setiap kali dia minum, satu lagi dibiarkan sampai 24 jam, jadi pH-nya sangat tinggi, dan satu lagi yang dipakai untuk membasuh luka. Dan ternyata harusnya 6 bulan kontrol, tapi 3 bulan sudah memberi informasi bahwa lukanya mulai mengecil. Nah, saya kemarin menjelaskan soal yang dokter ceritakan itu, cuman gini, sekarang ini kan seandainya dia beli dokter water hidrogen. Nah, dulu kan waktu dokter cerita belum ada yang hidrogen. Nah, sekarang pada saat ada dokter water hidrogen yang sekaligus juga ada dokter water yang penghasil untuk air alkali, menurut dokter untuk ibu yang posisinya itu stadium sudah 4 ini, itu cara penanganannya kalau dia mau terapi dengan air hidrogen dan air alkali, itu gimana caranya, Dok? Ya. Terima kasih. Jadi kalau sekarang sudah ada air hidrogen, ya mesti beli dua-dua ya. Jadi beli yang hidrogen, beli juga yang dokter water. Yang hidrogen itu bisa dipakai untuk minuman sebagai pengganti yang dulu kan tidak ada ya hidrogen ya, jadi saya suruh beli 3 itu ya. Itu sekarang yang hidrogen itu untuk mengganti yang diminum, yang minuman, untuk minuman. Artinya bahwa dia itu harus minum itu dengan rutin, jadi pagi, siang, malam minum dengan hidrogen water tadi. Ya, sedangkan yang alkaline yang sifat pH-nya yang sangat tinggi tadi itu bisa untuk membasuh dan untuk diminum yang sehari sekali, yang alkali yang tinggi, pH tinggi tadi, Bu. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi maksudnya kalau umpamanya dia beli dokter water hidrogen kan juga ada botol sporty atau apa hadiahnya itu kan untuk alkali. Jadi yang alkali itu harus dibuat pH yang sangat tinggi, diminumnya mungkin sehari sekali, sehingga kan dia prosesnya 24 jam anggap. Ini yang menghasilkan hidrogen atau yang menghasilkan alkali? Yang alkali. Ya. Berarti kan harus dibuat pH tinggi sehingga diminumnya paling umpamanya kalau 24 jam sekali kan dia satu botol itu minum sekali aja. Luarnya itu minumnya air hidrogen. Ya. Nah, kemungkinannya dokter kalau kondisinya dia masih syok karena baru didiagnosa seperti itu ya dok ya. Jadi penanganan awal kalau menurut dokter secara medis bagaimana, terus kalau secara usaha manusia dengan air hidrogen dan alkali tadi sudah dokter jelaskan ya. Maksudnya kan nggak bisa juga cuma dengan air ya dok ya, mesti tetap ada lain-lainnya gitu maksudnya dok. Gimana dok? Kalau untuk itu Bu, saya harus membaca ininya juga ya. Jadi nanti mungkin konsultasinya pribadi ya. Saya harus baca, jadi nanti kelainannya itu apa, jenisnya apa, bagaimana, dan saya harus tahu hasil pemeriksaan histopatologinya. Kalau sudah tahu itu saya baru bisa, sebaiknya dilakukan ini. Kalau tidak, saya tidak berani ya, nanti takut salah ya. Tapi kalau misalnya masih stadium awal itu masih tidak apa-apa. Tapi kalau sudah stadium 4 ini harus benar-benar karena itu ya, dan juga harus dilihat usianya juga seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalnya mau itu boleh Bu dikirim ke saya hasil pemeriksaan patologinya ya. Nanti saya baru bisa menentukan kira-kira yang baik harus dilakukan apa.
apakah harus di kemo, apakah harus dioperasi atau apa, nah, nanti baru saya tahu, gitu ya. Tapi yang penting sekarang disarankan untuk konsumsi hidrogen dan Dr. Water yang 24 jam tadi, gitu ya. Ya, terima kasih dokter. Ya. Selamat malam, dokter. Malam ya. Ya, kemarin gini, Pak Camat Tapar itu begini, bilang ke saya gini, lah saya ini kalau pakai masker setiap hari, itu kan kita kalau bernafas itu mengeluarkan CO2. Kalau terhalang dengan masker, itu CO-nya kan diisap. iya, kan keisep lagi, jadi Iya. saya kan jadi nggak sehat gitu. Terus saya gini kan dok, beli aja itu yang Dr. Water yang dari Jepang itu ada inhalernya, saya gitu kan, bisa masuk oksigen. Nah itu pemakaiannya 1 hari itu berapa menit gitu loh dok? Sudah beli Bu? Saya sarankan untuk beli, ini masih saya orderkan. Oh, Jadi gitu. karena dia takut pakai masker setiap hari, takut CO2-nya itu masuk lagi. Jadi saya sarankan untuk menghisap Iya, oksigen dari ya. dokter yang dari Ya. Jepang itu. Ya, tapi kalau keluar rumah juga tetap harus pakai masker ya Bu ya. Jadi mungkin Iya. begini, habis pakai masker sampai di rumah atau mungkin ada di tempat yang agak Ya itu gini loh dok, pakai masker itu kan takutnya dokter Water yang ada kadernya itu. ya. Gitu dok. Terus Ya. apa satu harinya itu ya menghisapnya itu berapa menit gitu loh. Nggak usah lama-lama Bu, kalau masih awal-awal 5 menit aja, masih awal-awal ya. Kalau gitu. ya nggak usah. Iya. Tapi nanti kan dia aktivitas lagi, nah nanti boleh menghisap lagi seperti itu ya. Jadi nggak usah terlalu lama gitu. Iya. seperti orang yang sakit kemudian dipasang terus seperti itu, ya, seperti itu ya. Mungkin 5 menitan gitu aja. Iya, Bu. Dok. Ya sesuai dengan itu. Oh gitu. Sesuai dengan alatnya itu Bu. Gitu sampai Ya, mati itu ya alatnya dok. berapa menit itu? 5 menit ya. Ya. 5 menit kayaknya ya. 5 menitan. Ya 5 menitan Jadi cukup. apa? Oh gitu. Jadi saya malah kebetulan dia merasa takut karena Iya bagus ini Bu Karti. Jadi saran untuk yang lain juga supaya yang lain juga bisa menyarankan apa seperti pakai itu. Jadi dokter. ya. Jadi mungkin bisa dibawa kemana-mana hidrogennya itu. Jadi barangkali Pak Camat itu kan aktivitasnya kan banyak tuh. Nah, Iya. ya suruh bawa terus itu kemana-mana supaya nanti Iya. kalau ada waktu senggang suruh menghirup lagi, ada waktu Iya. senggang lagi menghirup lagi. Iya. Itu ya. Bu. Kalau yang DWN-nya itu sudah punya dok, dokter waternya itu botol dokter waternya itu sudah punya. Ya, kalau yang dokter waternya untuk yang ya boleh juga diminum Bu. Oh iya iya dok. Makasih dok sementara Terima kasih, Bu itu. Karti, sharingnya. Sama-sama dok. Ya, terima kasih. Kapan ke Kediri kangen? Ya, ya ini tunggu Pak Hadi instruksi ya Pak Hadi ya. Iya kangen. Pokoknya kalau pandemi udah kelar kita keliling kota lagi ya. Ya. Kita gerilya lagi. Hampir tadi kalau ke Kediri. Siap. Bukan. Baik teman-teman semua, karena udah jam 9, udah 1 jam setengah kita mengubah. Karena kayak via radio saya. Terutama Dokter Tere. Ya, terima kasih. Semua sudah ini? Ya, teman. Ya. Sudah? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya lewat grup ya. Tanya lewat grup nanti bisa dijawab. Baik, silakan ajak anak teman-teman atau cucu teman-teman yang sudah punya cucu umurnya 17 tahun ya kan. Nah, besok kita belajar bagaimana kita membuat bisnis digital. Jadi teman-teman ini betul-betul diajarkan bisnis digital. Khususnya bagi teman-teman
yang mau belajar ini, saran saya jangan sendiri. Pesan saya jangan sendiri. Terus selain itu teman-teman boleh undang calon mitra. Untuk apa? Untuk supaya teman-teman bisa memudahkan teman-teman closing, ya kan? Karena merasa, oh ternyata ini dunia saya, digital dunia saya. Dia akhirnya merasa, oh ini kesempatan buat saya membangun usaha ini, atau saya memulai usaha ini, gitu. Jadi untuk event-event seperti ini teman-teman, jangan sendirian lagi. Ntar jangan jadi D8, L8 maksud saya. Lo lagi. L8. Nah, undang prospek. Teknik mengundangnya kemarin saya sudah sharing loh dalam bentuk apa tuh? Bentuk apa kemarin? Teman-teman yang punya di grup. Tinggal teman-teman ganti aja kalimatnya untuk itu gampang loh ngubahnya. Tinggal Anda download itu Canva ya. Gunakan itu, tinggal hapus ganti kata-katanya yang itu untuk ke Zoom. Kan kata-kata simpel. 3 dari 9 bisnis yang akan terus berkembang ada di depan mata Anda. Mau tahu lebih jauh, datang ke Zoom meeting gitu loh. Ya kan keren kan? Gitu. Jos. Bisa dimanfaatkan. Oke ya. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Teman-teman, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Dr. Tere, terima kasih banyak waktunya dan sharingnya. Sangat Ya, sama-sama. Terima kasih Dr. Tere. Dokter Tere, dokter. Selamat malam. Salam sehat. Malam semua. selamat malam. Semua salam sehat semuanya. Terima kasih, Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Terima kasih Pak Adi dan semuanya, Ya. Bapak Ibu semuanya, dadah, Pak Sukono, dadah.